Oke, pagi Kak. Sorry baru bisa. Pagi dulu. Gimana? Apa aja keluhannya Kak? Ya, kan bro batak ko selama bulan bulan dua Desember itu yang apa ada COVID itu full pada full. Sekarang yang gitu tuh. Coba agak pindah Kak. Putus-putus sinyal Kakak. Sekarang yang kurasakan dok Ah, kecil gitu dok. gimana? Perasaan mau buang itu. Perasaan buang itu. Masih putus-putus sinyal Kakak kurasa agak kurang lancar. Putus-putus kata dok. Ah, telepon biasa coba, telepon biasa ya. Oh iya dok ya. Ah, coba ke nomorku ini aja ya, teleponkan ya. Oke, yang pagi ini mungkin hanya satu dulu yang sempat ya, Kak Jifun Chelsea ya. Nanti kita lihat jam berapa lagi sempatnya. Pokoknya kita kalau mau diatur jadwal naik live-nya ke Kak Ayub Fitri ya. Nanti ku kasih nomor WA-nya. WA lah dulu aku siapa yang mau naik live ya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Sampai hari ini kita masih dijaga Tuhan ya. Sehingga kita boleh masih hidup ya. Itu semua hanya karena udah lama WA. Oke, Kak Jifun Chelsea pingkan aku sekarang, Kak Jifun. Dok, kalau tiba-tiba bangun tidur pusing berputar berbayang kayak gelap. Udah berapa lama? Kak Moms Rizky. Tunggu antrian untuk perawatan di dokter gigi sambil nonton live. Shalom Kak Epi Julio, Tuhan berkati. Dok, kepala mau pecah gak bisa tidur ketakutan. Berarti saatnya percaya lagi sekarang. Percaya sama Tuhan, itu kuncinya ya. Jam 5 pagi tadi dok. Baru ini aja. Sebelumnya ada pernah kayak gitu Kak Moms Rizky Sirait. Apakah saya harus ke psikiater? Oke. Kapan kita harus ke psikiater? Kalau memang nggak bisa lagi dibujuk otaknya untuk percaya kepada Tuhan. Kapan ke psikiater? Kalau nggak bisa lagi kita komunikasi. Kapan kita ke psikiater? Kalau memang udah dikasih tahu gitu ya. Kuncinya percaya aja dulu sama Tuhan. Nggak juga bisa percaya sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu gimana ya? Memang dia udah lakukan semuanya. Sampai hari ini pun kita masih hidup itu juga karena perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan kan. Jadi kalau nggak bisa lagi dibujuk otaknya untuk percaya aja 100% sama Tuhan,
ke psikiater lah ya. Kak Yani selamat hari Senin. Bang Jimmy shalom selamat pagi. Ya kan? Pagi Kak Helen. Di da 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 da. Oke, kayaknya KKN tadi nggak tahu dia di mana. Kalau gitu Kak Jifun Chelsea lah, naik live Kak Jifun Chelsea. Kak Eka Mariana sabar ya. Kak Jifun Chelsea dulu udah lama dia. Kak Hana, shalom. Kak Suwarni selamat pagi. Tenang hati bila lihat dokter. Aku hanya mau bilang jangan bergantung sama dokter Joseph. Ya, dokter Joseph hanya untuk mengingatkan aja bahwa dengan percaya 100% kepada Tuhan, kita akan merasa tenang. Gimana cara menaikkan trombosit? Naik sendiri. Percaya aja sama Tuhan, naik sendiri. Amin, benar dok, kalau percaya penuh kepada Tuhan gak ada lagi rasa takut, bahkan mati pun suatu keuntungan. Amin. Pagi Pak Maruli Uta Barat, Kak Grace Ocop-Ocop, anak ketigaku kasih nama Theodoksa Joseph. Kasihan dokter, inspirasi dari namaku juga dari Alkitab, jadi inspirasi dari Alkitab ya. Jangan dari nama dokter Joseph. Kemarin Sabtu cari-cari live dokter tidak muncul, mau nonton bareng suami. Oh gitu ya Kak Yuki ya. Oke. Dok jangan di zoom dong, HP ku penuh dengan wajahmu dok. Lupa aku bawa holder. Lupa bawa holder HP Kak Yani. Jadi besar kali. Shalom Kak Vera, Bu Lince. Semalam Bapak yang khotbah 1-2 di Sunggal. Gak jumpa kita Pak. Saya melayani sore. Oh iya ya. Ya udah nanti rekamannya ku naikkan ya. Shalom. Semangat Senin pagi juga Kak Yustanti Siagian. Kak Fitri pagi. Buat yang mau diatur naik live-nya hari ini, kalau kita nanti ada waktu, ini ya akunnya Kak Ayu Fitri Astuti. Pagi Kak Rismauli, Kak Baby Girl, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Amin. Ya itu dia. Dok via WA aja lah dok. Oh ya udah oke. Pagi Kak Maria, shalom. Bang Juni, shalom pagi. Tisu. Salam sehat dari Survivor Stroke. Oke, mantap Kak 37 Bilinialji. Selamat pagi. Dok, shalom dok. Salam. Macam mana hidup ini? Berat kali kayaknya. Iya dok. Kenapa berat? Saya kan ini dok terkena glaukoma. Ya. Yang mata sebelah kanan kan udah divonis nggak bisa ngelihat lagi nih dok. Umur berapa Kak? Yang sebelah 44 tahun dok. 44 udah glaukoma ya. Tensi Iya, bagus dok. kalau tensi darah. Tensi normal dok, 110, kadang 120, di bawah 120 lah dok. Jadi nih berarti udah lama pakai kacamata? Pakai kacamata sejak SMA kelas 2 dok. Oh SMA kelas 2. Terus sering malas pakai kacamata? Enggak dok, Teraturnya? rutin dok. Rutin ya? Iya. Sampai akhirnya divonis glaukoma tahun? Sebenarnya kan saya glaukoma itu kan saya nggak ini dok. Pertama kan pernah saya berobat 2019 ke rumah sakit Estomihi, katanya kan ini dok mata malas nih katanya yang sebelah kanan. Disuruh saya terapi tutup mata yang sebelah kiri supaya mata kanannya dilatih. Cuman saya abaikan kan dok, saya pikir nggak masalahnya itu kalau cuma mata malas gitu kan. Jadi saya kerja selama ini cuma pakai sebelah mata kiri ini aja dok. Oke. Itu kan dok waktu tahun 2023 akhir
Yang sebelah kiri nih udah mendenyut. Jadi saya kan curiga nih. Saya berobat ke SMAC, Dok. SMAC. Divonis sama dokternya, katanya kamu ini glukoma katanya. Dan itu dia bilang saya ini bisa menyebar seperti yang mata sebelah kanan, nanti akan seperti mata yang sebelah kanan juga katanya. Jadi solusinya apa? Saya bilang gitu kan, Dok. Dia bilang harus dioperasi, cuman dioperasi juga tidak menjamin. Bisa malah saya tidak melihat katanya gitu kan, Dok. Jadi saya cari alternatif lah, Dok. Saya berobat ke dokter Sihotang yang di Ayahanda, Dok. Iya, Prof. Iya, saya berobat ke situ. Dokter itu juga tidak menyarankan untuk operasi karena katanya kemungkinan kan kalau karena udah yang sebelah kanan nggak melihat lagi, kemungkinan operasi kan bisa saja gagal, bisa saja berhasil. Iya, benar. Nah, jadi dia bilang kan gini, Dok, dia bilang biarkan aja, pertahankan saja mata yang sebelah kanan itu sepanjang masih bisa melihat. Tetapi saya kan gini, Dok, saya kan kerja. Jadi saya itu, Dok, udah kehilangan pekerjaan karena kan mata saya udah nggak ini lagi, Dok, udah nggak seperti dulu lagi yang masih di bawah tahun 2003 saya masih bisa pertahankan dengan sebelah mata. Ini udah semakin menurun dia, Dok. Jadi inilah, Dok, saya merasa udah hampir 3 bulan saya nggak bisa tidur, Dok, memikirkan kepikiran terus gitu, Dok, kok. Pantes. Jadi udah lama pakai tidur nih ya. Iya, Dok. Makin berat jadinya glaukomanya. Saya udah lama minta konsul. Oh iya, Dok. Jadi bagaimana supaya kita bisa tidur dulu tenang? Itu yang harus dilakukan. Itulah, Dok, masalahnya kan karena saya kepikiran itu, tidur saya nggak bisa tidur, Dok. Pikirannya jadi terganggu, Dok. Oke, jadi obatnya itu cuma satu. Apakah kakak percaya kalau Tuhan Yesus memelihara hidup kita? Kadang disitulah saya jadi merasa ini, Dok, kayaknya Tuhan kemana sih, Tuhan? Kenapa saya dikasih ujian seberat ini gitu? Maksudnya Tuhan yang ngasih ujian sama kakak? Sebenarnya ujiannya bukan datang dari Tuhan, Dok. Sebenarnya kan itu Tuhan izinkan aja datang sama kita. Cuman Tuhan izinkan juga, bukan kita pernah minta izin loh sama Tuhan. Iya ya, Dok. Segala yang terjadi dalam hidup ini memang Tuhan bebaskan kita. Iya ya, Dok. Nah sekarang, menurut dokter, apakah kakak mau percaya? Operasi ya, Dok? Persoalan operasi, semua tindakan dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan. Semua tindakan dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, Dok. Sekarang kakak bisa percaya 100% atau tidak? Itulah, Dok, kepercayaan saya. Jadi ini, Dok. Nah, sekarang Tuhan salah apa sama kakak sehingga kakak nggak percaya 100% sama Tuhan? Nggak ada salah, Dok. Terus kenapa nggak mau percaya aja? Karena saya merasa ujiannya berat sekali, Dok. Yang ngasih ujiannya siapa? Saya sendiri sih, Dok. Jadi kenapa nyalahin Tuhan? Itulah, Dok, namanya saya manusia biasa, Dok. Iya, kakak mau sembuh. Mau, Dok. Percayalah 100% sama Tuhan. Iya, Dok. Tandanya percaya 100% udah tahu. Belum, Dok.
Waktu kita percaya 100% sama Tuhan, ini di otak kita ini akan dihasilkan serotonin, dopamin, endorfin. Ya dok. Maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa punya kekuatan dari Tuhan, dan kita akan bergembira karena Tuhan. Ya dok. Amin. Amin. Udah percaya? Percaya dok. Hatinya udah tenang sekarang? Lumayan dok. Jadi Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Iya dok. Nggak bisa masuk di akal manusia. Betul dok. Nggak mungkin masuk di akal dokter. Iya dok. Kalau dokter mah cuma bisa resepin obat, yang mana mau dioperasi, dia potong. Tetapi yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Tuhan saja. Betul dok. Kalau kakak mau percaya, maka kakak akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suami di mana? Ada dok, di rumah dok. Dia nggak kerja? Kerja dok, jualan dok. Jadi kakak biasa kerja apa? Saya honorer dok. Guru? Di PU dok. Oh, honorer PU. Oke. Jadi kalau kita percaya 100%, apapun yang kakak kerjakan diberkati oleh Tuhan. Iya dok. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Iya dok. Kakak percaya Tuhan bisa menurunkan uang dari langit? Percaya dok. 100%. Iya dok. Amin. Oke, ada lagi mau kakak tanya sebelum kudoakan kakak? Di luar yang tadi lah ya dok, boleh nggak saya sharing kalau memang sih betul sih kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau menurut secara medis, apakah memang operasi itu memang nggak bisa dijalankan ya dok ya? Secara medis tidak bisa menjamin. Berarti memang udah jawaban yang terbaik lah dari dokter itu ya dok ya? Ya kalau memang dia bilang nggak usah dioperasi, berarti janganlah dioperasi. Dokternya bilang nggak usah operasi kan? Iya dok. Nah, berarti nggak usah dioperasi. Oh iya dok ya. Sekali menjalani hidup ini dok, udah hampir 3 bulan saya kepikiran terus dok. Karena kakak belum percaya 100% sama Tuhan menjalani hidup. Kalau aku menjalani hidup percaya 100% sama Tuhan. Apa yang nggak bisa dibuat Tuhan kan? Iya dok, makanya saya suka dengar TikTok dokter. Amin. YouTubeku didengar juga. Ya dok, iya saya buka juga dok. Dengarin sampai bisa kita merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Itu akan kita rasakan. Enak tidur malam, nggak terganggu. Iya ya dok. Amin. Amin dok. Jadi tidak ada rasa takut, nggak ada takut masa depan, nggak ada takut penyakit, nggak ada takut apalagi takut meninggal, nggak ada. Saya meninggal nggak takut sih dok, cuman saya merasa takut sakitnya ini dok. Nah, tanda kita takut sakit itu adalah karena belum percaya 100% sama Tuhan. Iya ya dok.
Udah tenang hatinya? Lumayan, Dok. Lagi sakit kepala? Iya, Dok, sakit kali, Dok. Mungkin tensi matanya lagi naik ini, Dok. Enggak, bukan tensi matanya lagi naik. Hatinya lagi belum percaya 100% sama Tuhan. Oh iya, Dok. Ayolah, percaya aja kok. Ya, Dok, ya. Kita belum lihat jawaban doa. Karena apa? Karena belum percaya. Iya, ya, Dok. Kita nggak mungkin melihat mujizat karena belum percaya. Jadi percaya dulu 100%, baru Tuhan mengerjakan mujizat. Ya, Dok. Coba tarik napas. Ada napasnya? Ada, Dok. Percaya kalau itu napas dari Tuhan? Percaya, Dok. Percaya kalau setiap tarikan nafas itu adalah mujizat kuasa Tuhan? Percaya, Dok. 100%? Jangan-jangan ragu. Percaya, Dok. Coba tarik napas lagi. Bilang sama-sama, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini. Kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini. Itu hanya karena mujizat dan kuasa-Mu. Itu karena hanya mujizat dan kuasa-Mu. Ampuni aku yang seringkali kurang percaya. Ampuni aku yang seringkali kurang percaya. Tetapi mulai hari ini, saya percaya 100%. Tapi saya percaya 100%. Hidup saya hanya oleh karena Tuhan Yesus. Hanya oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan ketika aku masih berdosa, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Ketika aku tidak peduli dengan Tuhan, Tuhan sudah mengasihiku terlebih dahulu. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mataku adalah ciptaan Tuhan. Dan aku tahu Tuhan Yesus sanggup mencelikkan mata yang buta sekalipun. Aku percaya mataku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah percaya? Percaya, Dok. Udah hilang sakit kepalanya? Sedikit. Banyakkan lagi.
Percaya dok. Hmm? Banyakkan percayanya dok. Iyalah. Karena setiap percaya, hormon endorfin, serotonin, dopamin akan diproduksi, Kak. Setiap percaya. Iya dok, ya dok. Jadi kenapa kakak sakit kepala? Karena udah kebanyakan hormon stresnya di sini. Betul dok. Maka hormon stresnya itu harus kita netralisir. Berarti cara menetralisirnya adalah terus percaya. Terus percaya, kapanpun, setiap detik percaya. Percaya. Sampai nanti sudah lebih banyak hormon endorfin, serotonin, dan dopaminnya. Iya dok. Baru hilanglah sakit kepalanya. Iya dok. Bahkan sampai kita nggak bisa benci sama orang. Iya dok. Pasti ada orang-orang yang kalau kita ingat, dia selama ini sudah menyakiti perasaan kita. Ya dok. Pada waktu kita percaya 100% kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melepaskan pengampunan. Iya dok. Gak kesal lagi kita sama dia. Iya dok. Bahkan kita sayang sama dia. Iya dok. Cuma perlu percaya sama Tuhan Yesus. Gambar ini, Tuhan Yesus saja yang pernah berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air pada waktu dia percaya. Tapi pada waktu dia mulai bimbang, dia mulai tenggelam. Iya dok. Amin. Amin. Masih ada mau kakak tanya? Cukup dok. Aku doakan kakak ya. Iya dok. Letakkan tangan kakak di mata kakak itu. Iya dok. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bagimu kuasanya tidak terbatas. Dokter boleh berkata tidak ada obat, dokter boleh berkata tidak ada tindakan. Tapi aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang punya kuasa di atas segala kuasa. Bagimulah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa, nama Yesus menyembuhkan sakit mata Inang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Selamat sembuh ya. Kita lagi dok. Tuhan berkati. Shalom, shalom Kak. Bye. Oke. Kayak masih sempat satu lagi ya kita ya. Aku tengok dulu. Tadi ada yang udah mau teleponin. Dok, kenapa ketika berserah Tuhan malah panggil? Tuhan malah panggil ketika berserah. Gak bisa langsung gue jawab ya. Konteksnya ini bagaimana nih ya? Kak Lili Sihotang ya. Kak Caca, anxiety 3 tahun tapi lewat telepon dokter ini saya dan saya percaya sembuh. Amin Kak Caca, Tuhan berkati ya. Ketika berserah Tuhan panggil. Ini kan berarti belum berserah. Itu loh maksudnya. Orang yang sudah berserah kepada Tuhan, dia gak ada kecewa. Dia gak kecewa dengan apapun. Orang yang percaya 100% kepada Tuhan gak kecewa. Gak kecewa. Mau apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak ada lagi rasa kecewa. Sesederhana itu ya. Oke. Kak Eva ya, aku kasih naik live-nya ya. Amin. Pagi Kak John Rachel, Kak Esther Panggabean, thank you.
Memaafkan itu sangat sulit kalau pakai kekuatan manusia, kalau pakai logika manusia ya. Percaya 100% sama Tuhan. Hai, selamat pagi. Dok. Dokter, saya mau tanya. Boleh. Saya kan ada GERD, ada Udah berapa emah. tahun? Baru 1 tahunan lebih inilah. Kalau emahnya sudah lama, cuma GERD-nya 1 tahun lebih. Bilang dokter itu karena kecemasan. Yes. Saya itu kalau mikir terlalu menggebu-gebu mungkin. Nah, itu saya sudah coba berpikir positif gitu kan, dan terbukti memang kalau kita sudah positif itu nggak anu. Cuma masalah saya ini gimana ya? Kalau ada orang yang ngomong bikin saya sedih, jadi kalau saya ada yang bikin sedih hati saya itu kambuh kan, karena kita kan kepikiran gitu. Memulihkannya itu butuh waktu berhari-hari gitu. Itu kayak gimana ya? Nggak enak kalau harus minum obat terus lagi gitu. Kalau saya dendam sama yang nggak marah, enggak, cuma sedihnya itu loh dok, kayak apa ya, menghilangkan sedihnya ini ya, itu. Kalau marah sama yang apa ya istilahnya, orang yang ngomong buruk sama saya itu enggak, atau dendam itu juga enggak. Cuma saya sedih karena saya diomongkan orang buruk gitu. Kalau ya namanya kita sakit hati atau gimana, tapi hatinya aja yang sakit, cuma nggak ada pikiran-pikiran yang itu gimana ya? Kalau masalah itu kalau sudah saya kambuh itu mikir lagi lagi itu sampai 3-4 hari kayak mual, pusing, dada panas. Ya itu kan reaksi terjadi karena kakak hormon stresnya di sini naik. Iya. Yang merah. Nguranginya gimana dok? Hormon stresnya itu selain minum obat loh ya. Kalau minum obat itu agak kurang, tapi Sebentar. kan kayak modal kecanduan obat jadinya kita. Betul. Maka jawabannya cuma satu, sederhana kali kok. Percaya 100% kepada Tuhan. Percaya dok, cuma kalau sakit hati tuh susah sembuhnya. Sakit Gitu. hati sama. Sakit hati sama itu dengan marah, sama dengan sedih itu sama. Reaksinya di sini adalah zat kimia. Hormon stres kita yang naik. Obatnya hanya satu, hati yang gembira. Serotonin, endorfin, dopamin. Serotonin, endorfin, dopamin ini hanya bisa dinaikkan ketika seseorang percaya 100% kepada Tuhan. Titik. Gak pakai tapi, gak pakai cuma. Yeah. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah berjanji. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tapi Tuhan itu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau otak kita percaya 100% kepada Tuhan, yang reka-rekaannya hanya yang baik, maka manusia manapun yang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, ya kita nggak masalah. Karena yang kita percaya adalah reka-rekaannya tuh. Iya. Hanya itu aja. Lalu yang selama ini kakak bilang berpikir positif, itulah yang membuat kakak akhirnya nggak bisa move on. Karena kakak memaksa diri kakak, atau bahkan mungkin berharap sama orang lain. Sehingga sebentar aja mereka baik, lalu kemudian mereka mengecewakan buat kakak stres lagi. Jadi kalau saya nggak berpikir positif, saya gimana dong? Berpikir positifnya harus kepada yang sungguh-sungguh positif, tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh. Percaya kepada yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Percaya kepada yang punya kuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya itu. Kalau itu sudah percaya seluruh sel otaknya ini, maka akan diproduksi serotonin, dopamin, dan endorfin. Iya. Dengan kata lain, orang mau buat apapun sama hidup kita nggak apa-apa. Bisa nangkep. Berarti
Berarti kalau saya sedih terus saya jalan-jalan gitu nggak apa-apa dok ya, cari kesenangan gitu nggak apa-apa ya? Ya boleh aja kalau memang lagi ada kesempatan. Apa mungkin kapan aja kita mau jalan-jalan bisa jalan-jalan? Kutanya lah dulu. Enggak, maksudnya saya tuh kan kalau sedih itu kayak malas kemana-mana, kan dibilang orang tuh kalau sedih itu pergi jalan-jalan sana nah biar anu. Jadi kalau saya tuh kayak di kamar aja gitu loh dok. Kalau aku bilang, biarlah di kamar dulu kakak, tapi berdoa. Oh, Jadi percaya dulu kita 100% sama Tuhan baru jalan-jalan. iya iya dok. Karena kalau kita jalan-jalan juga nggak ada jaminan 100% kita akan merasakan kebahagiaan. Betul nggak? Iya iya, betul betul. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu juga orang bisa berbuat apa buat kita. Tapi satu hal yang pasti kalau kita percaya 100% kepada Tuhan, maka hormon dopamin, serotonin, endorfinnya akan dinaikkan. Iya, iya. Maka Terima hilang kasih sakit. dok. Amin. Tuhan berkati. Ada yang mau Terima kasih. didoakan? Ya berdoalah, saya Muslim dok, jadi berdoa masing-masing. Iya, Amin. Aku berdoa eh, yang iya, terbaik buat kakak ya. iya. Terima kasih dok. Tuhan Sehat memberkati. selalu. Bye. Kak, bye. Ya. Ya, jadi kenapa orang yang kita kenal baik dan percaya sama Tuhan Yesus cepat dipanggil Tuhan, Dok? Kak Lilis, naik live lah Kak Lilis. Biar bisa terjawab ya. Nih ada aku udah request Kak Lilis naik live. Oke, selamat pagi yang baru bergabung semuanya. Live ini adalah untuk menolong kita supaya mengalami hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Dokter saya dok, kok kelihatan pucat dok. Berarti tambah putih aku fit. Tambah putih. Kak Novila Tuhan memberkati. Amin. Oh, kayaknya segan dia mau naik live ya. Ibu Erni lah kalau gitu. Aku terima Ibu Erni. Dia selamat pagi Kak Ria, shalom. Siap Kak Lilis. Artinya selama hati kita percaya. Pagi, Bu Erni. Ya, shalom, selamat pagi dokter. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik dokter. Amin. Gimana? Iya dok, saya mau nanya ini dok. Saya dibawa kelenjar ketiak saya tuh ada semacam bukan benjolan ya dok, tapi seperti gumpalan lemak yang berkumpul dok. Apakah saya pernah ke dokter, dia bilang itu cuma gumpalan lemak. Apakah itu berbahaya atau tidak dok? Dokternya bilang bahaya nggak? Iya dok. Terbuka bahaya atau tidak? Iya dok. Katanya bahaya atau tidak bahaya Bu? Oh katanya itu hanya lemak jadi harus olahraga. Tapi kok saya takut ya dok. Maksudnya kok dia nggak hilang-hilang gitu. Saya udah senam gitu, tapi dia nggak hilang. Selama Ibu masih takut, itu nggak akan hilang-hilang Bu. Oh iya bu. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita nggak takut? Jawabannya cuma satu. Ibu bisa percaya 100% sama Tuhan. Amin dok. Pada waktu kita percaya 100% kepada Tuhan, kita tidak takut akan apapun juga. Amin amin. Waktu kita tidak takut akan apapun juga, maka hormon yang dihasilkan di sini adalah dopamin, serotonin, dan endorfin. Iya dok. Itu hormon yang akan menyembuhkan semua penyakit. Jadi kalau misalnya hati kita seperti yang dokter bilang ya, seperti di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita selalu sukacita, itu hormon apa dok yang Endorfin. selalu
Endorfin ya. Oh iya. Endorfinnya tinggi. Oh puji Tuhan dok. Luar biasa. Terima kasih dok buat pencerahannya hari ini. Tuhan memberkati ya. Ya Tuhan juga memberkati pelayanan dokter Yang ya. penting Ibu tahu bahwa tandanya percaya 100% itu adalah tenang, kita merasa punya kekuatan dari Tuhan, dan gembira. 3 ini. Iya Pak. Ya Pak dokter. Ya, aku doakan kakak. Oke, kalau bisa kakak di situ pegang itu benjolannya sekarang, aku doakan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Haleluya. katakan langit bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini juga segala benjolan, segala penyakit, Engkau berkuasa untuk mengangkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih dokter. Tuhan Yesus mau berkati Semangat, dokter Kak. dalam pelayanan dokter ya. Amin. Amin. Bye. Bye. Oke. Oke, thank you. Puji Tuhan. Ini udah sampai di mana aku nih? Udah 2 orang hari ini. Kita lihat dulu ya. Inang tadi mana? Apa udah bisa belum dia ya? Set. Terharu dokter. Tuhan berkati Pak Wilmar ya. Shalom, Nambur Elis. Puji Tuhan, semuanya Tuhan sembuhkan ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dok, bawang merah bagus untuk diabetes. Semua kalau dikit-dikit bagus ya. Kalau berlebihan udah jadi nggak bagus nanti ya kan. Khotbah kemarin bagus dok. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Percaya 100% sama Tuhan. Jangan dibenci tapi doakan. Yes, itu dia. Dan rasa benci itu akan hilang ketika kita sudah percaya 100% kepada Tuhan. Shalom Kak Elfri Saragi. Dokter, asam lambung tapi jantung berdebar-debar sesak sekali dokter. Benar. Kalau lagi kambuh pasti seperti itu gejalanya. Oke, aku terima dulu ya kan Kak Y. Pagi Kak Ica. Tadi ada Bu Koni Laut. Bu Koni, jawabannya cuma satu. Tuhan bisa turunkan uang dari langit. Pagi Kak Y. Pagi dokter. Apa kabar? Sehat, kurang sehat dokter. Cuman. Asam lambung naik dokter. Umur berapa? Umur 23 dokter. Menikah, bekerja? Bekerja dokter. Siap. Udah berapa lama sakit asam lambungnya? 1 minggu ini dokter. Sebelumnya pernah Karena kambuh? pikiran. Sebelumnya kambuh biasa, tapi karena bahagia nggak terlalu terasa. Kalau sekarang sedih jadi makin terasa dia kalau sakit dokter. Oke. Apa yang menjadi masalah yang berat rupanya? Iya kan? Selalu ketakutan dokter karena nggak bisa tidur. Oke, jadi itu artinya hormon stres kakak tinggi di sini. Iya. Udah. Obatnya cuma satu. Apa dokter? Percaya saja 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya dokter. Tapi nanti saya mau berobat dokter. Bisa nih dokter. Soalnya perih perut saya dokter. Oke. Kalau lagi perih perutnya, beli aja sekarang Lansoprazol. Lansoprazol. Berapa kali sehari diminum dokter? Kalau sakit kali boleh 2 kali sehari. Belum makan dokter, sesudah. Boleh sebelum makan. Iya, sampai kerongkongan dia dokter. Sesak dia. Sama Sukralfat 3 kali 10 cc. Apa dokter? Suprapat. Bentar dokter. Suprapat. Ya. Suprapat. 3 kali 10 cc.
Iya dokter. Tapi kalau percaya sebelum minum obat pun kakak bisa sembuh sekarang. Iya dokter. Pikiran dokter memang nggak bisa selalu berpikir negatif kalau kambuh. Iya, kenapa kakak disakitin sama orang gitu? Iya dokter, nggak cocok sama teman kerja, akhirnya stres. Kakak percaya sama Tuhan? Percaya dokter, tapi Kakak kadang percaya? Kakak percaya percaya, kalau percaya Tuhan dokter. itu bisa mengubahkan semua yang rencana jahat menjadi rencana baik? Percaya dokter. Berapa persen kakak percaya? 80% dokter. Ya 20% Tapi mau kakak saya apain? tapi saya merasa mujizat-mujizat Tuhan nyata, cuman karena pikiranku sendiri udah kurasakan memang pikiran kita sendiri yang membunuh kita kayak gitu dokter. No, no, no. Kakak sakit karena percaya cuma 80%. Emang Tuhan salah apa sama kakak? Gak ada dokter, luar biasa baik baik dokter. Lalu udah dibuatnya mujizat selama ini sama kakak kan? Banyak dokter, iya dokter. Tapi kenapa cuma percaya 80% sama Tuhan? Karena pikiranku ini gak. Jawab pertanyaanku. Memang pikiran kakak lah. Udah dibuat Tuhan mujizatnya. Udah kakak rasakan selama ini. Udah kakak lihat. Tapi kalau ditanya percaya cuma 80%. Mau berubah dokter jadi 100% percaya karena mau sembuh dokter. Nah, bilanglah sama aku, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Aku percaya. Aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi aku percaya Tetapi aku percaya Tuhan mereka-rekakan semua itu Tuhan mereka-rekakan semua itu hanya untuk kebaikan. hanya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Udah kurang sakit perutnya? Udah dokter. Tarik napas lagi. Ada napas? Iya dokter. Dari siapa napasnya? Dari Tuhan dokter. Baik Tuhan itu. Luar biasa dokter. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Tuhan memberkati. Teruslah percaya, jangan bimbang. Karena Iya. pada waktu bimbang pasti asam lambung naik. Iya. Ada waktu bimbang pasti kita panik. Iya dokter. Pada Kepanikan. waktu panik sakitlah kita. Iya. Terima kasih dokter. Amin. Tuhan berkati ya. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Selalu diberkati Tuhan biar bisa menyalurkan berkatnya ke banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Kak. Shalom. Oke. Saya berdoa supaya semakin banyak yang disembuhkan dengan percaya dulu ya. Kapan kita ke psikiater? Tadi ada dokter Wijay Topik. Waktu tak bisa lagi kita percaya sama Tuhan, ke psikiater. Amin. Bang Julio Branded. Kak Maria Tuhan berkati. Bang Topik masih situ Bang Topik. Siap-siap ini Bang Topik. Pokoknya siapa yang nggak bisa percaya sama Tuhan lagi, mari datang ke psikiater biar dibantu pakai obat ya. Amin. Tuhan selalu memberkati. Kak Basaria Pasaribu. Tak perlu pasangan yang menghancurkan. Dokter, saya minta didoakan dokter supaya Tuhan membuka lebar-lebar pintu berkat buat saya dokter. Pintu berkat hanya akan terbuka ketika kita percaya 100%. Sebelum percaya 100%, Tuhan nggak bisa buka pintu berkat buat kita. Dokter, kenapa telinga sering berdengung? Udah berobat ke THT Kak Nana? Shalom Kak Baby Jevanya Elizabeth Abraham. Siap ke psikiater juga nggak selalu dengan obat. Amin. Mantap Bang Topi. Itu dia baru mantap. Luar biasa. Ini ya. Mana tahu ada yang perlu ke praktek Dokter Wijaya Taufik ya. Di Jalan Pukat 5. Iya kan? Tak perlu pasangan ya dokter. Amin. Oke. Satu lagi lah ya, kita naikkan ya. Ibu Tionar 15.
Setuju apa tidak benar? Ya, mati betul tutup ya aku udah ya. Salam. Sudah. Salam, selamat pagi dokter. Puji Tuhan, apa kabar? Ini dok, anak saya lagi sakit nih. Siap. Dia di sebelah kanannya itu di bawah kupingnya itu bengkak dok. Terus dia batuk-batuknya nggak sembuh-sembuh, agak sesak dok. Udah dibawa ke dokter berobat berkali-kali dok. Umurnya? Umurnya berapa? 22 dokter. Dia malas dia ngomong. Kalau dia ngomong batuknya nggak sembuh-sembuh dok. Ini lagi batuk. Perempuan dokter. Naikkan dia ke situ. Dia yang ngomong. Ngomong dulu katanya ngomong. Nggak apa-apa sini ya. Ayolah. Nah batuk dia dok. Nggak sebentar apa. Selamat pagi dok. Bilang dulu bilang. Selamat pagi dok. Haleluya. Apa kabar? Baik. Iya. Cuman. Udah lama sakit ya? Iya udah lama dok. Sering susah tidur juga ya? Iya. Suka kebangun kalau mau batuk. Iya ya. Ada rasa takut ya? Iya dok. Takut sakit paru-paru. Ya. Iya dok. Katanya kalau ngomong dia dok sesak. Sakit. Ya nggak apa-apa Inang. Biar aku bicara dulu sama dia ya. Iya dok. Takut meninggal ya. Aduh dok, janganlah dok. Inang jangan dulu bicara. Jadi nggak bisa dia diobati. Siapa namanya? Namanya Nopi dok. Novi. Iya dok. Takut meninggal. Iya dok. Oke. Kalau kau ingat-ingat sudah berapa lama lah kau rasakan sakit seperti ini? Udah sebulan dok. Udah lama. Sebelumnya nggak pernah kayak gini? Nggak pernah dok. Apa yang membuat kau sedih bulan lalu? Nggak ada dok. Kecewa? Enggak. Marah? Enggak ada dok. Enggak. Takut masa depan? Iya dok. Kenapa? Belum dapat kerja kau? Iya dok. Pacar ada? Nggak ada. Percaya kau Tuhan bisa menurunkan uang dari langit? Percaya. Berapa persen kau percaya? Jawab deh. Pasti belum 100%. Iya dok. Tuhan salah apa samamu? Karena dia belum jawab doamu. Ya, karena Tuhan belum jawab doamu ya. Coba jawab. Karena Tuhan belum jawab doamu. Jawab. Karena kamu nggak lihat jalan keluar. Sedih dia dok, sedih. Iya, karena Tuhan belum menjawab doamu kan. Kau mau Tuhan jawab doamu? Iya dok. Percaya dulu 100%, baru Tuhan jawab doa. Iya dok. Mau percaya 100%? Mau. Ikutkan doaku, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Saya percaya. Saya percaya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Itu hanya karena kuasa Tuhan Yesus. Itu karena kuasa Tuhan Yesus.
Itu karena pengampunan Tuhan Yesus. Itu karena pengampunan Tuhan Yesus. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosaku, untuk menebus dosaku, untuk menjadikan aku berharga di mata Tuhan. menjadikan aku berharga di mata Tuhan. Bahkan Engkau yang bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Engkau bangkit dari hari ketiga. Belum ada manusia manapun yang bisa bangkit dari kematian. Belum ada manusia bangkit dari kematian. Oleh sebab itu aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjamin masa depanku. Aku menyerahkan hidupku hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kakak rasa? Lega, Dok. Dok. Udah enak rasanya sedikit? Udah, Dok. Mulai sekarang ingat ini ya. Iya, Dok. Percaya dulu kita 100% sama Tuhan, baru Tuhan akan melakukan mujizatnya. Amin. Iya, Dok. Amin. Ada lagi mau kakak tanya? Nggak ada, Dok. Jadi batuk kakak itu terjadi, dahak-dahaknya itu terjadi karena asam lambung kakak yang tinggi. Kenapa asam lambungnya tinggi? Karena hormon stres di otak kakak terlalu tinggi. Kenapa kita menjadi stres? Karena kita kurang percaya sama Tuhan. Tapi aku berdoa untuk kakak mulai hari ini. Roh Kudus menjamah seluruh otak kakak ini. Amin. Kita bisa percaya 100% kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Amin dua-duanya, Dokter. Boleh aku tahu kau ada sakit hati sama siapa? Enggak ada, Dok. Ya, siapa tahu Mama enggak. Enggak. Siapa tahu kayak Sering Mama kamu dimarahi? Enggak apa-apa. Sering dimarahi? Sering, Dok. Sering, Dok. Siapa yang marahi? Mama, enggak apa-apa. Mama. Ayo. Sering dimarahi? Siapa yang marahi? Enggak apa-apa ya. Hah? Kakak kerja di mana? Belum kerja, bilang. Belum kerja, bilang. Ayo, ini diduakan loh. Biar kudoakan kakak dapat pekerjaan sebentar lagi. Belum gitu, mau diduain loh. Ayo. Mau kakak dapat kerjaan sebentar lagi? Mau, bilang. Mau, Dok, bilang. Ayo. Nangis dia, Dok. Anak keberapa dia, Nang? Anak nomor 4, Dok, yang paling kecil, si Bontot. Jadi kakak abangnya ada berapa? Abangnya nomor 3, Dok. 1 anak lakinya, Dok. 4 perempuan. Yang perempuannya 3, Dok. 1 anak lakinya. Anak Yang laki-laki sakit, yang Bontot. Anak laki-laki di mana, Nang? Di sini, Dok. Masih tidur. Dia belum selesai kuliah, Dok. Belum selesai kuliah tapi masih tidur. Iya, Dok.
Kayak mana Makanya itu? mamanya sering marah, Dok. Nah, gini lah, Dok. Aduh, masih tidur, Dok. Masih ada suami nang? Masih ada, Dok. Marga Simbolon, Dokter. Aku baru ninggolan lagi di Jakarta, di Dokter. Oh, ini di Jakarta. Iya, Dok. Iya, Dok. Oh, jadi nang Simatua lah ini ya. Sering aku ngikutin Dokter, tapi aku nggak bisanya itu ada anakku pas lagi di rumah, Dokter. Dia ngajarin. Oh, Ayo begitu. naiklah, Mama naik katanya. Tahulah orang tua, Dokter. Ya, ya. Jadi, supaya bisa cepat sembuh si Pariban itu Nopi, kan. Nopi. Si Iya, Dok. Novi, jangan dimarahi lagi. Iya, Dokter. Iya, Dok. Didoakan. Iya, Dok. Bilang sama dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang. Iya, Dok. Sama si Lai itu pun bilang kayak gitu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, anakku. Iya, Dok. Supaya apa? Supaya otaknya bagus lagi. Ini sekarang otak mereka itu sudah terlalu banyak hormon stresnya. Iya, Dok. Memang anakku ini yang nomor 3 itu, Dok. Katanya mau wisuda Desember. Tapi kalau kita tanya, langsung marah duluan, Dok. Memang. Nah, berarti kan ada Kapan mau masalah wisudanya, dia. Bang? Betul. Berarti ada masalah dia kan? Iya, Dok. Tapi dia nggak terbuka, Dok. Nggak mungkin anak-anak mau terbuka sama mama-mama yang marah-marah. Iya, Dokter. Iya, Dok. Anak-anak hanya bisa terbuka kalau ditengoknya mamanya baik. Iya, Dok. Jadi kalau kita punya anak yang bermasalah, makin kita marahi dia, makin tertekan dia. Gini, Dok. Kita kan nggak mau marah. Maksud saya apa yang kekurangan kamu di kampus? Mama cari duit kan untuk buat kalian biar nanti diselesaikan. Kalau udah nanti kamu wisuda kan bisa nanti cari kerja. Kayak gitunya kalau orang tua kan, Dok. Ya, udah benarnya di situ. Tapi kan Nah, nggak tapi juga nggak terima, Dok. ya orang tua kalau hanya membilang itu lalu sambil marah, itu hanya akan menyakiti otaknya. Oh iya, Dok. Ya, Dok. Makanya kita bilang gitu dengan penuh sayang, penuh kasih sayang. Sabar kita. Iya, Dokter. Anakku, kudoakan kau anakku, gitu bilang. Iya, Dok. Ya, Dok. Amin. Amin, Dokter. Amin, Dok. Masih di situ si Nopi kita itu. Masih, Dok. Disedih kali dia, Dok. Memang mamanya. Aduh, Dok. Udah bilanglah sama dia, mama minta maaf bilang. Iya, Mama minta maaf ya, Nak ya. Sini, Nak, yuk. Cepat sembuh ya. Peluklah dia. Kesini, sini. Ya. Amin, amin. Sini. Sembuh ya. Mama sering parah, Nak. Tangan dimasukin hati ya. Ya. Mama maaf. Ya. Jadi kalau percaya kita 100%, Tuhan akan memberikan kesabaran sama kita ya. Amin, Dok. Amin, Dok. Tuhan akan berikan kelegaan di hati kita. Maka waktu kita 100% percaya, Tuhan mengerjakan mujizat. Amin, Dok. Itu sebabnya kalau kita tiap hari banyak marah, banyak kecewa, banyak sedih, Tuhan nggak akan kasih mujizat buat kita. Ya. Iya, Dok. Ya. Nah, aku doakan untuk kita ya. Ada mau lagi nang tanya? Nah, itu, Dok, yang mukanya yang sebelah kanan itu, yang di bawah kupingnya itu bengkak, Dok. Itu kenapa, Dok? Jadi semua itu bisa saja terjadi, daya tahan tubuhnya menurun. Oh, iya, Dok. Ya, itu yang aku takutnya, Dok. Bengkak yang di sebelah kanan itu
di bawah kupingnya itu. Amannya, Inang bawa berobat dia biar ditengok dokter. Kalau kata dokter itu perlu dibiopsi, maka biopsi lah. Iya dok, iya. Ya ini dok udah di apa sih dok? Tapi belum keluar hasilnya dok. Hasil ya, oke. Nanti Oh kita iya dok tunggu ya. ya Iya hasilnya ya. dokter. Iya dok Tapi ya. yang penting percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya dok. Dokter nggak bisa menyembuhkan Nang ya. Dokter hanya bisa menolong saja, mengurangi gejala. Tapi yang menyembuhkan itu hanyalah Tuhan. Iya dok. Ada lagi mau Inang tanya? Udah dokter, udah. Yuk, mari kita berdoa. Aku doakan kita ya. Iya dok Bapa, ya. di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sebab hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang menciptakan alam semesta ini, bahkan Engkaulah yang memelihara kehidupan seluruh alam semesta ini sampai dengan detik ini. Hamba berdoa Amin. karena percaya 100% di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau mengubahkan hati dan pikiran daripada Novi. Jamah dia dengan kuasa Roh Kudus. Berikan penghiburan, berikan kekuatan oleh Roh Kudus. Saat ini juga Amin. berikan hati yang baru, pikiran yang baru, supaya dia bisa boleh percaya lagi 100% kepada Tuhan. Berkati Inang yang kami kasihi. Tambahkan juga kesabaran, tambahkan kekuatan. Bahkan hamba berdoa, berkati setiap pekerjaan tangannya. Berikan dia kelimpahan. Anaknya juga Tuhan layak yang kami kasihi. Dalam menjalani kuliahnya, tambahkan roh hikmat kepintaran. Berdasarkan kuasa daripada Roh Kudus. Berkati keluarga besar Simbolon. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan punya rencana, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin dokter. Amin dok. Tuhan berkati ya Nang. Amin. Amin dokter. Amin. Iya, berdua lah ya. Ngobrol Iya, dulu dokter. sama Novi ya. Temani dia Iya, ya. Iya dokter. Makasih banyak dok. Tuhan berkati. Shalom Nang. Amin. 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 Oke. Udah jam 10 kurang 10 ya kan. Bentar lagi aku mau ke rumah sakit. Siap-siap. Thank you semuanya yang udah mengikuti live-nya. Aku praktek di Rumah Sakit Metodis ya. Thank you Kak Fitri. Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan ya. Saya berdoa semua kita yang sakit, siapapun kita, nggak peduli agama apapun kita, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kak Erna Sitio, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa kita nanti di jam 10, mungkin 10:15, 10:20 kita baru live nanti ya. Oke. Bye, Tuhan memberkati. Shalom.